استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. Kelompok milisi Islam Houthi di Yaman kembali menggila setelah juru bicara mereka mengklaim dampak serangan yang disebutnya telah menghancurkan pelabuhan Israel. Bagaimana tidak, sejumlah peledak ditembakkan ke situs vital Zionis di pelabuhan Eilat Israel hingga mengakibatkan kerusakan parah. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman dalam hal ini, Yahya Sari menegaskan, seluruh operasi itu dipersembahkan untuk para pejuang Gaza, serta menekankan bahwa operasi-operasi terhadap Israel dan sekutu-sekutunya akan terus berlanjut. Lebih jelasnya, berikut fakta terkait hancurnya pelabuhan Israel yang disebabkan oleh Houthi. Serang kapal dan pelabuhan Eilat. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari mengonfirmasi serangan ke Israel pada 27 Maret 2024 lalu. Melalui pernyataan yang dikutip dari Time of Israel, mereka melakukan 6 serangan terhadap kapal dengan drone dan rudal di Teluk Aden dan Laut Merah, serta menargetkan Eilat yang terletak di selatan wilayah pendudukan. Adapun serangan disebut menyasar kapal Maersk Saratoga, APL Detroit, Huangpu, dan Pretty Lady setelah Houthi mengidentifikasi mereka sebagai kapal AS atau Inggris. Yahya Sari menambahkan bahwa pihaknya juga menyerang 2 kapal perusak AS di Laut Merah serta kota Eilat yang merupakan kota pelabuhan terpenting Israel. Serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan mengakibatkan kerusakan besar. Faktanya, serangan oleh kelompok ini bukanlah sesuatu yang baru. Sebab menurut televisi Yaman Al-Masirah, angkatan bersenjata mereka telah melakukan 30 operasi maritim sejak 19 November 2023, di mana 32 kapal, termasuk 3 kapal milik rezim Israel, 13 kapal AS, 6 kapal Inggris, dan 10 kapal tujuan pelabuhan Israel menjadi sasarannya. Berdasarkan laporan Al-Qahera Al-Ikhbariyah, Houthi mengklaim pelabuhan Eilat di selatan Israel kosong dari kapal untuk pertama kalinya pada 30 Desember lalu menyusul serangan dan ancaman tentara Yaman. Serangan lain ke pelabuhan. Sebelum serangan terbaru dilaporkan, sepekan sebelumnya serangan yang tak kalah mengerikan telah dilancarkan ke arah kota pelabuhan Eilat lebih dulu. Benar bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun IDF sepertinya dibuat was-was setelah menyadari serangan rudal balistik Houthi berhasil melewati sistem pertahanan misil mereka. Menurut pengakuan seorang pejabat Tel Aviv, rudal tersebut menghindari sistem anti-udara dan meluncur ke wilayah pelabuhan Eilat. Selain itu, serangan rudal balistik Houthi nyatanya berhasil menggempur pelabuhan Eilat hingga membuat aktivitas di pelabuhan itu nyaris lumpuh. Pasukan pendudukan Israel bahkan mengakui bahwa sejumlah pemukiman yang berada di dekat pelabuhan hancur akibat dihantam sebuah rudal jelajah yang datang dari arah Laut Merah. Serangan berulang ke pelabuhan Eilat pada akhirnya mendatangkan kerugian besar. Mengingat pelabuhan yang terletak di ujung utara Teluk Aqaba tersebut merupakan satu-satunya terminal kargo andalan Israel di Laut Merah. Sebelumnya, Al-Mayadin sempat melaporkan serangan lain, namun kali ini pelabuhan Ashdodlah yang menjadi sasarannya. Situs Israel di wilayah pendudukan Palestina diserang pada 25 Januari lalu dengan pesawat tak berawak alias drone yang dilancarkan oleh kelompok perlawanan Islam di Irak. Lumpuh dan lakukan PHK massal. Mustahil tidak ada yang terjadi setelah blokade selama berbulan-bulan di Laut Merah. Karena itu, apa yang disebut sebagai pukulan finansial telah melanda Israel akibat krisis di jalur pelayaran Laut Merah yang berkepanjangan. Kini dampaknya pun kian parah karena mendapat serangan langsung ke arah pelabuhan. Reuters dalam rilisnya menyebut manajemen pelabuhan telah mengumumkan niatnya untuk memecat setengah dari 120 karyawannya, yang kemudian ditanggapi para pekerja dermaga dengan mengadakan protes pada 24 Maret lalu. Bagaimana tidak, Eilat yang terletak di ujung utara Laut Merah mengalami dampak signifikan setelah perusahaan pelayaran mengubah rute kapal untuk menghindari serangan militan Houthi. Padahal, pelabuhan ini menangani impor mobil dan ekspor kalium yang berasal dari Laut Mati.
Meski ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan pelabuhan Mediterania Israel di Haifa dan Ashdod, Eilat yang letaknya berdekatan dengan satu-satunya titik akses pesisir Yordania di Aqaba menawarkan Israel pintu gerbang ke timur tanpa perlu melewati terusan Suez. CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg, dalam tanggapan yang dimuat Reuters, mengatakan bahwa langkah PHK merupakan pilihan terakhir setelah kerugian selama berbulan-bulan tak terhindarkan, serta tidak adanya aktivitas yang berarti. Kapal-kapal masih belum berlabuh di Eilat. Kecuali pemerintah melakukan intervensi untuk membantu membayar gaji, maka PHK tidak bisa dihindari. Sementara itu, tenaga kerja yang tersisa dapat mempertahankan operasi minimum. Hanya saja oleh Federasi Buruh Histadrut selaku organisasi payung bagi ratusan ribu pekerja sektor publik, keputusan tersebut justru ditentang. Bisnis pelabuhan hancur lebur. Houthi bertekad melakukan serangan secara serius di Laut Merah hingga Israel menghentikan agresi militernya di jalur Gaza. Semakin ngotot Israel, maka semakin nekat pula Houthi. Pertanyaannya, seberapa besar dampak yang ditimbulkan kelompok milisi Yaman itu? Faktanya, situs milik Israel bahkan menyebut operasi angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah memotong mata rantai ekonomi Israel. Dalam artian, tidak hanya pelabuhan di Eilat, semua pelabuhan di wilayah pendudukan Israel mengalami kerusakan parah. Hal ini berakibat pada melambatnya kegiatan perekonomian di masing-masing pelabuhan. Di sisi lain, CNBC dalam rilisnya menyebut tentang pelabuhan Eilat yang dinilai telah mengalami penurunan aktivitas sebesar 85% sejak militan Houthi yang didukung Iran di Yaman meningkatkan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah. Tanpa Bab al-Mandab, Anda menutup jalur pelayaran utama ke pelabuhan Eilat, dan oleh karena itu kami kehilangan 85% dari total aktivitas, ujar Kepala Eksekutif Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg kepada Reuters belum lama ini. Misi penghentian layanan pelabuhan. Belum selesai dengan urusan Houthi dan blokade Laut Merah, kini Israel dan sekutu harus berhadapan dengan pemberontak lainnya, yaitu kelompok perlawanan di Irak. Kelompok ini hadir dengan ancaman misi penghentian layanan pelabuhan Israel. Ya, MAHR News Agency dalam rilisnya mengurai, perlawanan Islam di Irak telah melakukan sejumlah operasi penting dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beberapa serangan terhadap Bandara Ben Gurion, pembangkit listrik di Tel Aviv, serta yang paling penting yaitu pelabuhan utama Israel dalam solidaritasnya dengan rakyat Gaza. Tidak hanya itu, berdasarkan laporan yang dimuat Reuters, Brigade Sayyid al-Shuhada yang merupakan faksi perlawanan terkemuka di Irak mengumumkan akan mulai pelaksanaan tahap kedua operasi perlawanan Islam Irak terhadap Israel. Hal ini akan mencakup penerapan blokade di Laut Mediterania sampai aksi itu melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan Israel. Tidak hanya itu, dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari saluran Telegram kelompok itu, mereka menargetkan gedung markas Kementerian Israel untuk urusan militer di wilayah-wilayah pendudukan pada 24 Maret lalu. Operasi kualitatif ini datang di malam-malam yang diberkati ini untuk mengkonfirmasi kelanjutan kami menghancurkan benteng musuh dan penyelesaian fase kedua operasi kami untuk melawan pendudukan Israel yang akan meningkat selama bulan Ramadan yang diberkati untuk mendukung rakyat kami di Gaza dan sebagai tanggapan terhadap pembantaian Zionis terhadap warga sipil Palestina yang tak berdaya, katanya menambahkan. Di balik meningkatnya eskalasi Timur Tengah dengan konflik Israel-Hamas sebagai latarnya, ada Israel yang pantang berhenti, Houthi yang enggan mundur, dan kelompok milisi lain yang turut bergabung. Kini Israel mengalami krisis akibat ulah Houthi di Laut Merah, namun belum ada tanda-tanda pasukan Zionis akan berhenti menggempur Gaza sejauh ini. Menurut kalian, akankah Israel mempertimbangkan konflik di Laut Merah untuk segera berhenti?